Oke, selamat datang kembali di channel Pangkronic. Kita lanjutkan kembali tutorial PLC-FX. Kita login dulu ya, masukin password, enter. Kita lanjutkan ke reading the input status. Di sini kita akan belajar instruksi PLS dan PLF atau mendeteksi pulse rising or falling edge. Langsung saja teman-teman buka ya. Sebelumnya kita akan pelajari dulu instruksi PLS dan PLF seperti apa cara kerjanya. Di sini sudah saya gambarkan ya di Paint. Jadi kalau instruksi PLS itu output akan aktif ketika ada peralihan input dari low ke high. Nah ini kita contohkan menggunakan diagram timing ya. Kalau garisnya di bawah ini menandakan low, kalau garisnya di atas seperti ini berarti high ya. Ini contohnya inputan. Nah misalkan inputnya awalnya kan low, misalkan push button lah, low sebelum dia pencet. Nah ketika push buttonnya kita pencet otomatis kan menjadi high. Nah pada perubahan ini output akan menjadi high sesaat dalam waktu yang singkat ya, karena hanya sekali scan namanya. Lalu ketika PLF bedanya dia output akan aktif ketika ada peralihan dari high ke low. Nah jadi misalkan outputnya dia dari high, nah contohnya kalau tombol berarti tombolnya sudah dipencet terlebih dahulu. Nah lalu tombolnya kita lepas. Nah di sini ketika ada peralihan dari high ke low, output akan aktif secara sesaat sama. First scan ya, scan pertama. Outputnya cuma bentar doang, seret gitu. Jadi bedanya cuma itu doang ya. Kalau PLS itu outputnya aktif ketika ada peran dari low dulu baru ke high. Nah kalau PLF sebaliknya, kalau inputnya dari high ke low dia baru outputnya ada aktif gitu. Nah contoh aplikasinya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah ini contoh, ini yang ini conveyor ya. Yang ini conveyor, ini motornya, ini conveyor. Ini adalah conveyor. Nah arah geraknya ini ke sini. Nah terus ini conveyornya membawa barang, contohnya box seperti ini ya. Nah ini box ini harus dipindah ke tempat di sini menggunakan pusher di sini, ini pendorong ceritanya. Jadi kalau barang sudah sampai di tujuannya di sini ya. Nah kan tepat pada kotak yang ada di sini. Nanti pushernya dorong si barang agar tepat jatuh di sini. Nah jadi pemanfaatan instruksi PLF itu contohnya di sini. Contohnya ini ada menggunakan sensor laser ya di sini. Proximity yang pakai laser namanya. Nah, jadi misalkan si barangnya itu melewati sensor. Nah, kalau barang yang melewati sensor otomatis kan sensor membaca high ke PLC. Nah, jadi di dalam PLC kita menggunakan instruksi PLF. Jadi ketika dia sudah lewat, nah kita lewat set, bendanya sudah lewat, nah otomatis kan di sini menjadi low lagi ya. Nah kalau bendanya di sini dia high, nah setelah bendanya lewat dia menjadi low. Nah pada kondisi ini kan memastikan benda sudah sampai tepat pada di depan tempat yang ada di sini. Jadi dia nggak nyasar. Kalau misalkan kita tidak menggunakan instruksi PLF, nah dia misalkan sampai sini bisa jadi langsung didorong oleh PLF. Nah kalau si pendorong sudah gerak duluan kan jadi nggak sesuai sama rencananya gitu kan ya. Nah jadi memanfaatkan instruksi PLF tadi, ketika barang lewat sensor membaca high ke PLC. Nah ketika barang sudah sampai, nah barangnya sudah melewati sensor, nah sensornya menjadi low. Nah ada perubahan dari high ke low, sehingga di PLC kita program agar pusher ini mendorong, PLC akan mendorong nah sehingga barangnya nanti jatuh ke tempat yang tepat, gitu. Atau bisa saja nanti di conveyornya dimatiin dulu ketika benda sudah sampai di sini ya. Benda sudah sampai sini, terus ada peralihan dari high ke low. Nah, conveyor tepat berhenti, baru pusher mendorong. Tuh. Jadi itu adalah aplikasi sederhana dari instruksi PLF atau PLS. Jadi menyesuaikan saja informasinya seperti apa. Nah yang sesuai yaitu yang terbaik.
intinya kalau PLS ini kan S ya. Nah, dia dari low ke high. Kalau PLF atau falling namanya kan fall, dia jatuh dari atas ke bawah straight. Nah, maka outputnya baru ada sinyal high straight. Sederhana sekali pokoknya. Oke, kita kembali ke software Effect Trainer. Kita akan buat program sederhananya seperti ini. Seperti biasa, edit ladder. Oke, kita edit ladder. Nah, kita masukkan programnya, kontak NO, X24 enter. Lalu kita masukkan di sini friksi PLF. Caranya bisa teman-teman pencet F8 atau klik di sini. Tulis saja PLS. Nah, di sini kita tidak menggunakan output secara langsung, kita menggunakan relay internal atau relay dalamnya si PLC. Nah, jadi di dalam PLC itu ceritanya ada banyak sekali relay yang dapat kita gunakan. Jadi kita nggak perlu mengoutputkannya atau mengeluarkan sebuah outputan ya. Jadi kita bisa mengibaratkan ada relay di dalamnya. Kita menggunakan namanya M0. Di sini ada banyak sekali ya, M0, M1 dan seterusnya. Nah, tiap PLC itu beda-beda. Ada yang sampai banyak banget, yang ya pokoknya menyesuaikan dari tipe PLC yang ada. Biasanya ada tertera di manual booknya gitu. Oke, kita lanjutkan dulu ke bawah sini, F5, M0 enter. Kita pakai NC nya dari X21 enter, terus kita buat output di situ Y1 enter. Nah, karena di sini ada cabang, kita pakai yang F6 ya, dari Y1 enter. Nah, seperti itu. Terus di sini juga ada cabang. Kalau membuat cabang di sini, klik yang di sini, pakai vertikal ini ya, straight. Nah, bedanya apa kalau sama yang pakai F6? Kalau F6 ini kan berupa inputan, jadi kita nggak bisa pakai F6 ya. Ini kan berupa output, jadi kita manual pakai garis vertikal gini. Kita langsung enter, maka ada garis ke bawah. Nah, lalu di sininya bisa kita kasih garis ini dulu, horizontal boleh, atau langsung biasanya otomatis nanti ya. Terus kita kasih outputan lagi, F7, Y6 enter. Nah, terus kita tulis PLF ini karena atas sama bawah mirip ya, kita kopas aja. Kalau tidak bisa di blok secara langsung, kita pakai ini, Ctrl C, di bawah sini Ctrl V. Tinggal kita ganti alamatnya ya. Di sini X20 enter. X20 di sini menggunakan PLF, tadi kan PLS ya. Yang ini yang falling, yang berarti aktifnya ketika low, dari high ke low. Kita menggunakan bit M1 relay dalam, ini juga dari M1. Ini untuk off-nya masih sama, pakai X21, sedangkan outputnya dia mengaktifkan Y0 saja. Bentar, nah ini bisa kita delete aja. Dan juga, nah ini delete. Terus kita kasih, oke. Ini juga penguncinya ya, atau self loadingnya. Pokoknya teman-teman kalau masih bingung bisa diulang-ulang video sebelumnya, atau nanti juga masih ada tutorial fundamental dari PLC ya, dasarnya PLC dari awal banget, ada juga nanti di channel Panatronic, bisa teman-teman lihat aja di playlist. Oke, setelah program selesai kita akan convert. Nah, program sudah benar, kita write to PLC. Oke, kita akan jalankan implement yang ada di sini. Nah, jadi ketika switch ya, ini X24 ini ditujukan ke switch, jika kita pencet on, nah maka akan ada peralihan dari low ke high ya. Nah, sehingga akan ada output di sini. Meskipun sebentar ya, kan nggak kelihatan di sini. Kita bisa perhatikan kontak yang ada di sini ya. Kita matikan lagi, dia tetap nyala ya. Karena di sini menggunakan self loading. Nah,
teman-teman ingat kan ya rangkaian self loading. Nah, karena di sini ada diparalelkan oleh output yang akan dijaga self loadingnya, maka itu namanya self loading. Kita matikan dulu lah. Nah, teman-teman perhatikan kontak M0 di sini, yang mana ini terhubung ke instruksi PLS. Nah, PLS kan tadi kalau dia dapat input dari low ke high, dia akan menghasilkan output sesaat. Nah, ini teman-teman lihat pasti nggak kelihatan karena saking cepatnya si outputnya. Padahal nggak kelihatan aktif loh. Kita pencet ya, seret. Nah, dia nggak kelihatan aktif, tapi outputnya aktif. Nah, karena dia mengeluarkan hanya sekali scan, cepat banget pokoknya. Ini kita matikan lagi, dia tetap nyala karena self loading. Nah, di sini si X24 ini akhirnya mengaktifkan Y1, yang mana Y1 ini terhubung ke conveyor ya. Nah, lalu Y6, nah, Y6-nya ini di lampu green atau ini run ya, berarti tandanya sistem run. Terus kita coba pencet ke X20. Nah, si X20 ini kita raba-raba dulu. Dia fungsinya untuk mengaktifkan robot ya, Y0 ya. Jadi kalau X20 atau push button ini kita pencet push button 1, robotnya akan aktif. Nah, karena di sini menggunakan instruksi PLF yang disalurkan ke relay M1, nah dia akan aktif ketika tombolnya kita lepas. Jadi robotnya ini nggak bisa aktif kalau kita pencet. Kita harus lepasin dulu. Contoh, kita tekan ya, push button 1 kita tekan. Nah, si robot masih nggak mau aktif kecuali ada peralihan dari high ke low, karena ini PLF atau falling ya. Ini kan high ya. Ini teman-teman bisa lihat di yang nomor 8 ini. Nah, di nomor 8 ini kan X20 ya, ini masih aktif ya, karena ini masih akan tahan ya, akan mencet ini ceritanya. Dia masih high, terus kita lepas menjadi low, straight. Nah, baru robot bergerak karena ada peralihan dari high ke low. Meskipun sesaat, di sini kan nggak kelihatan ya. Kita ulangi lagi. Kita dari awal ya, teman-teman perhatikan M0 ini pasti nggak kelihatan karena sekali scan ya, cepat sekali. Nah, ada peralihan dari low ke high, langsung aktif. Lalu kita pencet push button 1. Teman-teman perhatikan di kontak M1 ini, ketika dipencet, nah belum ya, karena dia baru dari low ke high. Sedangkan instruksi PLF kan akan memberikan output ketika dari high ke low. Ini kita lepas ya, ini kan high ya kondisinya high, terus push button kita lepas, maka akan menjadi low, sehingga PLF akan aktif ya, sehingga mengaktifkan M1 terlebih dahulu dan kontak di sini akan ikut aktif meskipun hanya sesaat. Teman-teman perhatikan kontak M1 di sini, push button 1 kita lepas. Nah, dia hanya sebentar saja, straight menyala terus otomatis mati sendiri. Karena di sini adalah self loading, bisa kita lihat ada paralel dari outputnya yaitu Y0, maka meskipun dia hanya sekali trigger akan tetap aktif lewat bawah sini. Nah, di sini karena ada NCX21, jika kita pencet akan memutus arus di sini ya, memutus arus relaynya, otomatis dia akan memutus sistem dan straight. Kita pencet push button 2, nah dia akan off gitu. Sangat sederhana sekali lah pokoknya. Kalau masih bingung bisa komen aja di komentar ya, akan dibuatkan lebih dalam lagi. Lalu di sini ada cara lebih sederhananya, yaitu menggunakan kontaknya ya. Jadi ada kontak spesial ibaratnya. Di mana ya? Kita cari. Nah, di sini ada spesial kontaknya. Jadi kita lebih sederhana ya gitu program. Kita edit ladder dulu. Kalau di sini kan kita manualan menggunakan instruksi PLS. Nah, di sini kontaknya ini bisa kita rubah menjadi kontak PLS atau kontak PLF. Nah, jika kontak PLS ya maaf. Nah, nanti di dalam kotak ini ada simbolnya panah ke atas. Ya, karena dia menandakan perubahan dari low ke high. Nah, seperti yang sudah akan jelaskan tadi ya, kalau PLS dia ada perubahan dari low ke high, makanya simbolnya dia dari ke atas ya, dari bawah ke atas. Sedangkan kalau PLF, nah yang ini
simbolnya dia ke bawah. Ini kontak PLF, jadi lebih sederhana programnya. Kita tidak memerlukan ini. Dia arahnya kenapa ke bawah ya, karena seperti yang sudah akan jelaskan, dia akan memberikan output sesaat ketika ada perubahan dari high ke low. Nah, thread seperti itu. Ini kalau di PLC Om Ron namanya different up sama different down ya. Kalau different up itu yang seperti ini, different down. Dan pokoknya beda-beda tiap PLC ya, menyesuaikan aja, beradaptasi pokoknya. Oke, langsung saja kita edit. Di sini kita buat sederhana, hanya seperti ini saja. Ini bisa kita hapus. Ini sudah edit ladder ya tadi posisinya. Kalau belum bisa diedit, pokoknya pencet edit ladder. Kita hapus saja yang awal ini, delete. Nah, ini kan posisinya kosong ya, bisa kita delete. Ini caranya klik kanan, nah delete line. Nah, jadi lebih rapi gitu. Lalu di sini kita ganti inputnya langsung dari X24. Nah, ngubahnya di mana? Ini bisa teman-teman, cara cepatnya ini, cara curang ibaratnya. Klik yang ini. Di sebelahnya ini kan ada tanda panah ke bawah, klik aja. Nah, kalau PLS ya. Yang PLS itu pakainya ini. Nih, thread. Nah, oke. Nah, nanti simbolnya akan ke atas. Ini sudah include kontak yang ada instruksi PLS-nya. Kalau tadi kan manualan, kayak yang di bawah ini. Ini dari inputan dulu menuju ke instruksi PLF. Nah, masih disambungin lagi ke sini. Kan ribet ya. Nah, ini cara singkatnya. Si kontaknya ini kita kontaminasi dengan instruksinya langsung, jadi lebih cepat. Oke, langsung saja. Di sini outputnya masih sama karena ini hanya menggantikan kontak di sini ya, yang tadinya masih cara lama ini. Nah, ini cara cepatnya, kita langsung ubah. Yang tadinya kontak biasa jadi kontak PLS atau PLF. Line lagi, lebih rapi. Nah, ini kita ganti X20. Nah, ini kita ganti yang down, yaitu yang F ini ya. Nah, yang bawah ini kan F. Nanti sebenarnya ini kan falling ya, makanya F. Maka akan ada tanda panah ke bawah menandakan dia akan memberi output ketika ada perubahan dari high ke low. Sederhana banget pokoknya. Dan terus kalau udah selesai jangan lupa di convert F4. Nah, oke, selesai ya. Langsung saja kita write to PLC. Pokoknya yang dibutuhkan teman-teman untuk kerja di lapangan nanti ada banget channel lagi. Wah, tadi di sini masih aktif ya ketika kita offkan ya. Ini di off dulu. Caranya klik yang disebutkan dulu. Oke, langsung saja. Tadi kan X24 ya. Kita gunakan switch. Switch kita nyalakan. Berarti ada peralihan dari low ke high thread. Nah, kelihatan ya, cuman bentar banget dia nyala. Thread, perhatikan pokoknya kotak ini. Dia langsung on. Nah, terus baru bisa kita tekan yang robot kita tekan plus button 1. Kita tekan plus button 1, kita tekan, dia berada di kondisi high ya, nggak bisa gerak sebelum ada peralihan dari high ke low karena ini kita menggunakan PLF. Nah, si push button harus dilepas terlebih dahulu. Ketika push button lepas, nah robot baru bergerak. Kita ulangi lagi, teman-teman bisa lihat yang kontaknya ada di sini atau tombol ini ya. Oke, kita off kan terlebih dahulu sistemnya. Kita ulangi dengan menekan switch ini ya, kita on kan, ada perolahan dari low ke high. Nah, sehingga mengirim sinyal sesaat. Karena di sini sudah ada self loading, jadi dia tetap on. Lalu kita tekan push button 1. Perhatikan kontak yang ada di sini ya. Ketika dia kondisi dari low ke high, dia tidak akan memberikan output ya. Nah, kalau dari high ke low ini kita lepas thread. Nah, baru memberikan output sesaat sehingga mengaktifkan robot thread gitu. Nah, sangat sederhana sekali. Ini misalkan diubah ya. Ini kan menggunakan switch ya untuk on yang kita ubah contoh. Ini kita edit dulu. Ini kita off kan ya. Sangat bisa sekali karena yang penting ada perubahan dari low ke high kalau untuk PLS.
Ingat S, dia rising, berarti dari low ke high karena bangkit. Kalau PLF atau falling, F ya, yang pakai F. Nah yang ini karena dia falling atau jatuh, dia dari high ke low. Contoh kita sambungkan ke X22. Nah jadi X22 di sini untuk on ya. Oke, kita convert dulu, jangan lupa. Baru online berarti DLC. Oke, kita coba ya. Ini sudah kita ubah untuk on-nya pakai kecepatan 3. Kita pencet start. Nah, maka akan aktif sekali aja ya. Lalu kita pencet push button 1. Kalau kita tekan dulu, dia nggak nyala. Kalau push buttonnya sudah kita lepas, baru robot mau jalan karena menggunakan PLF. Oke, sangat sederhana. Pokoknya tonton terus video yang ada di channel Teknotronik. Kalau ada pertanyaan, pokoknya lontarin aja di kolom komentar, pasti bisa jawab. Oke, thank you. See you in the next video.